Shalom, salam damai. Kita teruskan dengan Injil Matius bab 7 dengan judul perikop Jalan yang Benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Jalan yang benar tidak selalu enak, tidak selalu luas. Lebih sering, atau seperti yang Yesus bilang di sini, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Jadi jalan yang benar itu sering adalah jalan yang kecil. Artinya apa? Bukan seperti jalan tol. Kita tidak ngomong jalan duniawi, kita ngomong jalan rohani, jalan menuju kepada kehidupan kekal di rumah Tuhan Yesus di surga. Jalannya apa? Jalannya itu sempit, pintunya kecil, sesak, berdesak-desaan. Kenapa berdesak-desaan? Karena orang berebut ingin masuk surga, lalu sikut-sikutan, lalu ya itulah berebutan. Tetapi ada juga yang pilih jalan yang lebar, karena jalan yang lebar itu enak, ya nggak perlu susah-susah ya, nggak usah berdesak-desaan ya. Berdesak-desaan di sini maksudnya harus mikul salibnya, artinya susah, nggak enak ya, karena nggak luas. Artinya sempit tuh artinya berat, tidak gampang, artinya tidak gampang masuk ke rumah Tuhan. Ada sesuatu yang harus kita pikul. Yang kita pikul itu adalah tanggung jawabnya masing-masing. Tiap orang punya jalannya yang harus dipikul, salib yang harus dipikul. Kalau orang pengikut Yesus namanya salib. Salib yang harus dipikul. Dan salib itu bukan enak ya. Salib, namanya salib itu ada beban yang harus diangkat. Dan beban itu ya ada namanya beban ya nggak enak ya, ada sedikit nggak enak. Tetapi Yesus sendiri sudah berjanji bahwa salib yang diberikan Yesus kepada kita untuk kita pikul itu sebetulnya enak ya, sebetulnya enak. Cuma kita kadang tidak berterima kasih, kurang bersyukur, sehingga terasa berat akhirnya. Kalau kita selalu bersyukur, kita akan berpikir yang positif. Orang lain ada yang lebih berat dari kita ya. Kita harus selalu seperti itu. Jangan membandingkan kepada orang yang lebih hebat dari kita. Kita harus membandingkan dengan orang yang kurang beruntung. Supaya apa? Supaya kita bersyukur, masih bersyukur, bisa hidup sehat meskipun tidak punya mobil, tidak punya motor, nggak punya pensiun, masih bersyukur sehatnya. Kalau udah sehat itu kan perlu apa lagi ya? Ya emang perlu makan, tapi kan nggak perlu beli obat. Ya nggak perlu susah-susah. Bisanya cuma minta tolong orang untuk beliin obat, lalu tiap 2 minggu kontrol ke rumah sakit. Apa enak kayak gitu? Kalau punya mobil ya diantarin tiap 2 minggu kontrol, atau tiap 2 bulan, tiap 1 bulan kontrol ke rumah sakit. Karena apa? Karena nggak sehat. Meskipun punya mobil tapi nggak sehat, ya harus rutin kontrol ke rumah sakit. Atau kalau tidak perlu kontrol ya harus pesen pramurukti untuk merawat, menjaga. Itu kan semua keluar biaya ya. Itu kan nggak sehat ya. Jadi orang yang tidak punya mobil, tidak punya rumah besar, tidak punya motor, tidak punya laptop, tidak punya, ya paling punya makan, punya pakaian, punya rumah, bersyukur saja. Itu akan membuat salibmu ringan. Apapun kondisi kita, yang penting kita selalu berterima kasih ya. Jangan selalu mengeluh. Kalau mengeluh pastilah terasa berat bebanmu, dan disitulah akan terasa sempit jalanmu, pintu yang sesak itu ya. Tapi kalau kita tuh selalu bersyukur, pintu yang kecil itu
tidak terasa sesak. Karena apa? Karena kita bersyukur, karena kita bersama Yesus. Jadi walaupun jalannya kecil, tetapi kita bisa masuk dengan lancar. Ya, walaupun sesak, sempit, tetapi kita bisa masuk dengan lancar. Itu ada bedanya. Jadi bedanya daripada jalannya luas seperti jalan tol tetapi macet. Untuk apa toh? Jalannya besar tapi macet. Lebih baik jalan yang kecil tetapi lancar. Lebih baik lewat jalan kampung tetapi lancar. Sering kan kalau di kota itu kalau udah macet, mereka cari jalan potong, jalan kampung, jalan tikus, jalan kecil. Tapi jadi meskipun jalan kecil bisa lancar. Demikian juga mengikuti Yesus. Meskipun jalannya itu susah ya, tidak banyak yang menjadi pilihan ya. Pilihannya kita harus mengikuti Yesus. Jalannya kecil, tetapi kalau bersama Yesus, kalau patuh mengikuti instruksinya, itu akan lancar. Ya, kita tidak perlu lagi berdesak-desaan, ya, kita akan masuk dan jalan dengan pasti. Karena kita mengikuti Yesus, kita patuh, kita memikul salib, menyangkal diri, pastilah kita akan sampai ke tempat tujuan kita. Itulah jalan yang benar. Itulah Yesus, jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Injil Matius. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.